Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan menyegel pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di Tangerang, Banten karena dinilai ilegal. Sekitar sepekan setelah penyegelan, sejumlah personil TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk membongkar pagar laut itu. Namun belakangan diketahui, wilayah yang dipagari itu ternyata telah memiliki sertifikat hak guna bangunan. Lalu bagaimana duduk perkaranya? Selengkapnya kami hadirkan dalam Benang Merah. Episode disegel, dibongkar. Kemudian apa? Pagar laut dan struktur bangunan ini membentang sepanjang 30,16 km, melintasi 16 desa di 6 kecamatan, mulai dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji di Kabupaten Tangerang, Banten. Mega struktur pagar laut ini kemudian menjadi masalah serius karena melanggar hukum. Belakangan diketahui wilayah laut yang dipagari ternyata telah memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Hal ini diakui oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut, sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang. Dan atas nama PT Cahaya Inti Semesta Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM surat hak milik atas 17 bidang. Nusron juga membenarkan kabar yang beredar bahwa pagar laut sepanjang 30,16 km itu memiliki sertifikat HGB seperti terlihat dalam aplikasi Bumi milik Kementerian ATR atau BPN. Menurut Nusron, terdapat 263 bidang tanah dalam bentuk HGB yang dimiliki PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, serta atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Selain HGB, terdapat pula 17 bidang yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Jadi, berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan, 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Untuk temuan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang akan berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial untuk memastikan apakah titik sertifikat HGB tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai. Jika ternyata sertifikat HGB diterbitkan di luar garis pantai atau di wilayah lautan, Nusron berjanji akan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang. Artinya, ya memang itu harus siapaan, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu, karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang
tanpa harus proses perintah pengadilan. Sebelumnya, Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang, Yayat Hadiat Awaludin mengatakan, sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohot luasnya mencapai 300 hektar. Sertifikat itu terbit pada Agustus 2023, setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Banten tahun 2023 hingga 2043 terbit pada bulan Maret 2023. Iya, saya sudah mendapatkan penjelasan dari Kementerian APR BPN dan saya rasa teman-teman juga sudah mendengarkan penjelasan langsung dari Menteri APR BPN, Pak Nusron Wahid. Ini sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa. Yang kita dapatkan data awal ini sejak tahun 2023. Ya tentunya semua yang sudah disahkan ketika itu kan sudah berlaku sebelumnya begitu. Tetapi juga memang ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu SHM atau HGB, dan kita akan lihat secara utuh ya, karena ini juga terkait dengan masyarakat dan hukum di negara kita. Sekilas, pagar laut yang berada di Tangerang, Banten ini tampak seperti bangunan sewajarnya. Dari ketinggian, pagar dengan bahan bambu ini terlihat berpola seperti bangunan tambak ikan. Sebagian berbentuk persegi panjang, sebagian lainnya berbentuk trapesium. Namun dari jarak dekat, area ini jelas terlihat tidak berfungsi sebagai tambak ikan maupun area budidaya laut. Tiang-tiang bambu dengan tinggi sekitar 6 meter ini jelas membentuk struktur pagar dengan tambahan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Sementara itu, dari penampakan citra satelit, pada beberapa area di dalam pagar laut ini terlihat struktur yang lebih sederhana, berbentuk persegi panjang dan trapesium, mirip kisi-kisi pada struktur pondasi bangunan dan kafling-kafling properti. Akhirnya saya berpikir, wah, kalau saya lihat dari atas, kok seperti tambak? Karena di dalam bambu yang di tap itu kan, yang dipasang di ini, itu ada gedag, namanya gedag. Kalau saya manggilnya apa ya? Pelupuh yang taruh di atas bambu. Kemudian sisi kiri sisi kanannya ditaruhin item-item pararet gitu kan. Nah kalau kita senter dari atas itu seperti gili tambak. Wah kata saya ini kok, waduh jangan-jangan ini ada transaksi gelap tentang kaping laut gitu kan. Saya curiga itu, baru tuh saya negatif nih pikirnya nih. Wah jangan-jangan ini seolah-olah dibikin seperti tambak, kemudian beberapa orang cari girik, dibeli girik itu dengan harga murah, diganti nama saya, anggaplah kan gitu, kemudian udah saya siapkan di BPN gitu. Jangan-jangan ini mah dugaan. Sejumlah pihak menduga pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten berkelindan dengan proyek reklamasi untuk program strategis nasional dan pengembang properti di Teluk Naga. Namun dugaan ini dibantah oleh pihak-pihak terkait. Bukan dari kami. Kami kan lokasi kami kan di daratan, di laut. Jadi itu bukan dari kami, nanti untuk hal itu kuasa ya. Setelah menjadi polemik berkepanjangan, sejumlah fakta terkait pagar laut di Tangerang terungkap ke publik. Pagar laut sepanjang lebih dari 30 km ini ternyata bersebelahan dengan area PSN PIK 2 Tropical Coastline. Desakan sejumlah pihak agar Presiden mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengkaji ulang PSN di PIK 2 pun semakin lantang terdengar. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya.